teman jalan, welcome back ke Langganan Jalan Channel. Kalian ada yang udah pernah main ke Pangandaran atau belum nih? Di video kali ini aku mau sharing pengalamanku road trip dari Jakarta ke Pangandaran. Karena pengalaman road trip kemarin tuh seru banget meskipun lumayan lama dan di sananya pun juga asik banget. Semoga video ini bisa membantu kalian buat kalian yang pengen tahu road trip dari Jakarta ke Pangandaran itu seperti apa, atau siapa tahu juga malah memberikan ide buat kalian jadi pengen ikutan road trip. Aku berangkat dari area Bintaro jam setengah 12 siang dan aku langsung masuk tol menuju ke arah Cikampek. Memang arah tolnya itu mirip kayak kalau mau ke Bandung, tapi nanti kita keluarnya itu di pintu tol Kertajati. Dari estimasi map, perjalanan ke Pangandaran itu kurang lebih memakan waktu sekitar 7 jam 30 menit. Dan memang lama ya, karena untuk sampai ke Pangandaran tuh belum ada akses tolnya langsung. Jadi memang setengah perjalanannya itu harus lewat via jalan non-tol. Pangandaran itu lokasinya ada di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan sebenarnya untuk kesini tuh ada beberapa alternatif transportasi. Bisa naik kendaraan pribadi road trip kayak gini, bisa naik kereta, bahkan bisa naik pesawat juga. Untuk informasi lebih jelas detailnya untuk transportasi umum, kalian bisa browsing ya. Ini pintu tol Kertajati dan kita akan keluar di sini. Sekarang tuh sudah jam 3 kurang, sekitar 14.43. Dan ini sudah keluar tol, lalu akan lanjut perjalanan lewat via non-tol. Tadi di tol berarti sekitar hampir 3,5 jam. Aku sempat berhenti 2 kali sih tadi untuk jajan dan ke toilet. Untuk biaya tolnya dari masuk yang di daerah Bintaro sampai keluar itu sekitar 120.000 sih. Nah, jadi sebenarnya untuk perjalanan via tol tadi itu cuman setengah dari perjalanan yang kita harus tempuh. Nah, sekarang kita akan lewat beberapa bagian kota yang ada di sini. Di sini kita bisa lihat dan kita akan lewatin juga beberapa area pertokoan dan juga pasar tradisional. Dan ini tuh bikin kangen kampung halaman sih suasana seperti ini. Oh ya, kalau tadi kalian pas road trip terus nggak sempat makan di tol karena jamnya nanggung, itu nggak usah khawatir karena di Majalengka itu udah banyak tempat makan. Tadi aku sempat lihat juga ada Pizza Hut, ada Hokben, tapi emang tadi aku nggak sempat videoin di area itu sih. Sekarang kita udah sampai di ikon Kabupaten Majalengka, Tugu Bola Dunia Majalengka. Kalian ada yang pernah kesini sebelumnya atau belum sih? Kalau aku sih ini baru pertama kalinya aku ke daerah ini. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata Majalengka itu dulunya Kabupaten Maja dan sering disebut sebagai kota angin. Karena emang hembusan angin di sini tuh lebih kencang dibanding area yang lainnya karena emang disebabkan dari letak geografis dari Majalengka itu sendiri. Lewatin area dengan suasana jalanan dan pertokoan yang kayak gini tuh bener-bener kayak nostalgia zaman kecil deh, waktu belum banyak bangunan-bangunan yang baru dibangun. Kalau kalian lagi road trip atau lagi perjalanan kemana terus ngelewatin area kayak gini, ngerasain hal yang sama juga nggak sih, kayak ke flashback gitu waktu zaman kecil tuh kondisi jalanannya itu seperti apa. Nah, di sepanjang perjalanan ini tuh juga banyak banget minimarket. Jadi kalau misalkan kalian butuh apa-apa, jangan khawatir, kalian bisa tinggal melipir aja. Dan kalau misalkan udah terlalu capek nyetir, mendingan kalian istirahat sebentar di rest area Cikebo. Jalanan di sini tuh berkelok-kelok ya. Jadi saran aku kalau pas road trip buat jaga-jaga mendingan bawa anti mabuk atau anti mual. Karena emang karena jalannya itu belok-beloknya lumayan ekstrim ya. Jadi kayak nggak berhenti-berhenti. Jadi bisa jadi yang biasanya kita nggak pernah mual kalau perjalanan jauh, ini bisa bikin mual juga sih. Jam 5 sore kita udah sampai di daerah Kawali. Setelah lewat daerah Kawali, kita akan langsung masuk ke jalanan yang kanan kiri itu isinya pepohonan. Jadi kalau tadi kita bisa lihat pertokoan, kita bisa lihat rumah penduduk yang jaraknya itu deket-deketan. Di jalanan ini tuh rumah penduduknya jarang-jarang. Jadi jaraknya itu emang jauh-jauh banget dan hampir nggak ada pertokoan sih. Cuman memang ini masih sore, jadi udaranya itu masih enak, masih adem. Tapi asli sih ini jalur ini tuh panjang banget dan kayak nggak habis-habis gitu loh lewatnya. Sekarang udah mulai gelap, udah jam 6 dan jalanannya itu menurut aku mulai agak serem ya kalau lewatin. Selain jalanannya gelap, di sini tuh juga kalau pas nggak ada barengannya. Jadi misalkan kalau kita road tripnya sendirian tuh kayak bener-bener gimana sih, ngelewatin jalan yang gelap, sepi, terus sendirian gitu loh. Nah, meskipun sempat ngelewatin area yang agak ramai, tapi memang daerahnya tuh udah nggak seramai yang tadi kita lewat di daerah Majalengka.
Dan kalau misalkan kalian lewat ke sini, sebaiknya pastikan kalian nggak ngantuk ya, karena ini tuh bener-bener butuh konsentrasi tingkat tinggi untuk lewat di daerah ini. Terus tadi aku juga berangkatnya mungkin agak kesiangan sih, tapi kalau misalkan kalian nantinya mau road trip, mendingan coba atur waktu supaya pas lewat area ini tuh masih siang. Jadi pas udah ngelewatin area yang gelap ini tuh masih sore, dan jalanannya tuh masih kelihatan ya, nggak gelap banget kayak gini sih. Akhirnya setelah melewati area yang cukup menegangkan tadi, aku udah bisa lihat tubuh ikan marlin yang artinya sudah sampai di area Pangandaran. Sekarang aku masih ikutin map untuk menuju ke area hotelnya. Nah, di sini tuh ada pintu masuk. Jadi untuk masuk ke area Pangandaran tuh kita ada biaya 20.000 per orang, dan kita juga dikenakan biaya parkir sebesar 15.000. Nah, biaya parkir ini tuh akan berlaku selama 24 jam. Jadi kalau misalkan udah di dalam area Pangandaran, kalian mau berhenti di minimarket, mau di mana, itu sebenarnya kalian nggak perlu bayar biaya parkirnya lagi karena sudah kita bayar di awal dengan tiket 15.000 tadi. Ada beberapa minimarket dan juga ada warung makan, tapi memang menurut aku warung makan di sini tuh nggak terlalu banyak ya. Terus ada juga toko souvenir, toko baju yang bisa dijadiin destinasi belanja untuk bawain oleh-oleh. Terus kita juga bisa lihat ada tempat sewa sepeda listrik, dan ini bisa jadi salah satu agenda untuk main besok. Nah, ini dia hotel tempat aku menginap. Jadi karena ini udah malam, aku mau langsung istirahat aja. Ikutin terus jalan-jalan bersama langganan jalan di Pangandaran.